Oke bro, gua kasih tahu sama lo ya. Kenapa mesti gitu sih? Lu ngerusak acting gua. Itu acting flu atau acting lagi? Lagi apa nih? Minum. Yang di lapo ini. Jarang-jarang pakai minum. Minum. Tapi kan di lapo juga lu minum kagak pakai dikumur-kumur juga. Itu minum Diseruput. Beberapa supir angkot kumur, bro. Kumur pakai kopi. Pakai kopi. Tanya ya. Yuk kita nyanyi. Kasih tahu kalau masuk sob. Begini terus sampai akhir. Mencintai kamu, jadi enggak doyan sama makan. Gak mungkin. Badan gue kurus, capek ngelayanin kamu. Hey, Mana hilang setengah not? nggak hilang setengah, langsung Balikin, balikin. Tuh kan salah nih kopinya. masa. Ulangi lagi. Aduh. Masa? Salah not. Masa? Yakin. Ya udah ulangi lagi. Acting lagi. Gak usah. Langsung aja biar cepat. Diseruput deh. Mencintai kamu, Jadi enggak doyan sama makan. mantan. Badan gue kurus, capek ngeladenin kamu. Dalam itu remnya. Balikin, balikin. Body gue Kayak dulu lagi. Lo harus tanggung jawab. kalau gue sampai mati. Balikin, balikin. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, balikin. Kebebasanku yang seperti dulu lagi. Sorry. Apa ya, bro? Ini kalau gini harus tos dulu nih. Wah, ini Udah. kayaknya kopinya nih ada apa-apa nih. Ada apa-apanya bisa Ini jadi. ada sabotase nih, bro. Yang kebetulan yang kopi cuman itu, Pak. Oh iya. Ya ini 3 susu. Ini susu. Milo. Dia lupa Oke. isinya apa. Nah. gitu Nggak kan. fokus, sorry nggak fokus. Ini kayaknya ada yang masukin apa Ada gitu ke sini. sesuatu kayaknya. Iya. Salah. Itu Sri Mulat, Pak. Ini rumah Noni, rumahnya Noni dan Sony. Kita masuk ke rumah Noni dan kali ini di depan kita ada 2 pria ganteng. Ya. Dengan perbedaan yang cukup signifikan. Banget. Secara body lah. Secara body lah. Secara looks ini kita kedatangan Frater Yung yang sudah tidak asing lagi. Frater Yung, apa kabar? Kabar baik. Hey. Kalau baik. Dan yang satu ini adalah yang sapaannya harus bro Harus bro, karena Bro. dia bukan sis. atau bestie. Besti. Bro Fahmi. Bro Fahmi. Hari ini kita kedatangan 2 orang yang spesial tentunya di rumah Noni dan Ya. kita bakal seru-seruan bareng mereka. Kita bahas sesuatu yang juga sedikit Ini kalimat ini umum dikatakan oleh kakak kepada ini ya adiknya. Apa? Adiksi. Kalau adik kepada kakak, Kakak sih. kakak sih. Ini kita ngomong kakak tentang kepada adik. adiksi. 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 Lala po. cong. Ini kemana sih arahnya dari adiksi, lala, po, Lah kan Tinky, emang iya. Winky, Adiksi. Dipsi, adiksi. Iya. Beda. Ini benar isinya apa ini? Ini pasti nih Campur jamur kayaknya. Campur daun itu kali itu, daun apa sih itu? Frater kayaknya tahu banget nih. Tahu. Daun apa sih, Frater? Daun maple itu. Ini daun apa ya?
Singkong kan? Daun singkong. Daun singkong. Biasa ada di campuran babi panggang gitu ya. Makanya ada ininya. Benar ya, ini Disuntik lagi. babi disuntik. Ah, Ya, babi terus disuntik. babinya makan obat. Oke. Dinetralisir pakai daun. Nah, jadi hasilnya Sony Nodi Iya. tuh. Kacau nih. Ada ini juga ada palu ya. Ada palu, Ada palu. bawahnya Palunya. ada stetoskop. Itu stetoskop ya? Iya, Jadi Ngomongin apa sih? nggak tahu kayaknya. ngerti. Nyaranya Mungkin mana ini? kalau palu kan mungkin identik sama pengadilan. Oke. Palu pengadilan. Ya kan, kalau hukum. Sama dokter nih, Dokter. stetoskop. Ah. Obat-obatan sama dokter juga. Oke. Tapi kalau obat-obatan disalahgunakan sama si babi, Nah, jadinya dilarang. oke. Ini kemana ini? Oh iya, ini ada obat-obatan. Ada dokter. Hmm. Ini jadi inget kemarin Iwan Zen bikin baju tuh. Waduh. Jiwa diskotik, raga apotik. Itu bagus, itu bagus. Berarti badan sebenarnya udah nggak mampu. Nggak mampu tapi masih pengen ajojing. Nah ini kalau ngelihat gambar-gambar, kalau kita rangkum jadi satu, kita bicara tentang adiksi. Betul. Tapi adiksi ini kenapa kita di sini ada gambar babi misalkan? Adiksi ini supaya masyarakat tidak hanya terpaku di satu hal saja, yaitu kalau di Indonesia terkenalnya narkoba. Betul. Nah tapi adiksi ini ternyata banyak hal loh. Ranah seksualitas bisa, masturbasi, Yes. adiksi di makanan. Bisa. Minuman. Enggak, ini enggak nunjuk ya mau ya, ini enggak nunjuk loh operator enggak. Minuman. Minuman, Nah. alkoholik, kerja, workaholic, Workaholic. adiksi. Betul. Gitu. Nah ini yang kita obrolin luas sekali. Ya. Tapi kita punya salah seorang narasumber juga, ini adalah praktisi. Enggak, kita mah kalau di sini enggak no sensor gitu. No ya. sensor. Tapi kita bingung mau ngomongnya apa, ya udah Iya. praktisi. Praktisi. Biar keren Praktisi. begitu ya. Nah. Oke. Heeh. Bro Fahmi apa kabar nih? Baik. Nih tepat nggak sih kalau kita bilang praktisi, atau ada nggak sih dengan Istilahnya tidak gitu. istilah yang tidak menjadi istilah yang memojokkan gitu? Betul. Kalau bener nggak sih menggunakan istilah mantan pengguna atau apa itu tuh, atau malah tidak nyaman sebenarnya, bro? Di awal sih ya, misalnya gitu kan, waktu awal-awal sih memang nggak nyaman ya, tapi setelah beberapa lama ya kan saya berkecimpung di dunia seperti ini lah ya, maksudnya dalam tanda kutip ya kan, di dunia pelayanan yang melayani dan membantu beberapa teman yang mungkin dulu nasibnya sama kayak saya rasanya gitu ya kan. Ya udah, Disebut rasanya gitu mantan ya kan. pengguna itu udah Enggak, sudah, iya, normal aja. masalah. Normal Tapi aja. ada ya istilah kan. lebih halusnya nggak sih, Bro? Ya kalau untuk kita sendiri sih kan, buat bahasa halus sih nggak ada ya. Nggak ada. Dulu malah lebih disebutnya kita tuh orang-orang yang namanya penagih dada bangsat ya kan. Wow. Oh. Enak banget ya bagian bangsatnya itu. Pengen banget lo kita ngomong. Itu bahasa apa, bro? Penagih dada bangsat ya. Penagih dada. Jadi itu penagih tuh kayak apa ya? Penagih. Jadi Adiksi. seorang yang pecandu ya kan. Dada tuh ya kan, kalau bahasa sananya lah ya, misalnya gitu ya kan, bahasa Cibenying ya kan, ataupun bahasa ini Saya pernah Cikalong denger Wetan ya kan, misalnya gitu ya kan. Saya dengar istilah dada ini di Malaysia Dada. malah. Oh. Dada ini Iya. obat-obatan terlarang dada. Oh. Memang itu maksudnya. Iya, memang arahnya ke arah sana ya kan, saja Oh. gitu. Terus ya kan, itu saya. bangsatnya itu berusaha. Iya, bangsat ya seperti Bahasa Indonesia. gitu. Penjahat gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, identiknya seperti itulah. Jadi ya. artinya kalau sekarang nih mungkin ada forum-forum yang mengundang Bro Fahmi segala macam, sapaannya udah kita panggil nama aja sebenarnya. Tidak ada lagi labeling kayak Nggak mantan ada. pecan. Kalau gitu saya juga bisa dibilang mantannya Citra. Kan labeling. Saya pernah sama Citra. Mantan saya yang 9 tahun beda agama itu. Tapi kan saya nggak mau dipanggil mantannya Citra. Oke. Nodi misalkan mantan penyiar MGT, nggak Iya. selalu. Nggak kan? selalu, Nggak nggak selalu, iya, betul. Frater. Mantan apa? Ayo. Cari, ayo. Lagi Frater cari. Yung ini adalah mantan siswa di Trinitas, betul? Oh, benar. Iya. Soalnya ada Di salam Waringin, dari Waringin. ada salam dari Bu Emil. Oh, yang juga Bu sering Emil, nonton. Bu Emil. Mantan peringkat 1 yang dicek di OSC sebagai bersama Romo Juju, kolesterol tertinggi. Mantan. Karena Terakhir kemarin dicek udah sombong dia. nggak ada hike-nya. Woi, Bersih. udah Jadi bersih ya. bukan ikut kompetisi lagi, udah keluar. Udah keluar, makanya mantan. Jadi udah bebas makan Mantap. apapun sekarang. Asik. Jadi kita akan manggil tuh Bro Fahmi aja. Oke. Bro Ya. Fahmi nih. Cuma Coba kita,
Hari ini mau pengen adiksi. ngobrol tentang sesuatu yang mungkin umat juga penasaran. Ya. Dalam artian gini, kita selama ini terkungkung dengan kalau orang sudah adiktif kepada sesuatu Ya. hal gitu ya. Dalam hal ini mungkin kalau Bro Fahmi punya pengalaman di bidang Di bidang. obat-obatan. Pengalaman di Ya, bidang. abis diapain lagi di ladang kan Kayak gitu. lulusan, Iya, kayak iya, lulusan gitu kan. ya. Maksudnya pernah mengalami masa-masa tergelapnya itu Ya. adalah menggunakan penyalahgunaan obat terlarang Ya. gitu ya. Nah, kalau misalkan umat di sini juga mungkin kita terkungkung dengan aduh kalau pokoknya pecandu pecandu sampai selama-lamanya gitu. Kita pengen tanya juga kalau kayak saya dan Frater Yung kan jelas ya kita pecandu yang manis-manis ya. Pecandu. Apa yang manis-manis itu? Yang manis-manis kan Frater ya. Iya, contohnya Minuman. Gitu Berhentilah ya. yang gitu-gitu bro. Kurang-kurangin lah. Iya, Soalnya kalau daripada dikasih yang beralkohol agak kan pahit nggak bisa. nggak bisa. Harus yang manis-manis Nggak bisa ya. yang manis-manis. Oh makanya minta foto saya ya brother. Manis-manis. Bukan Son. Yang gurih gitu. Pengen nyobain soju katanya. Oh. Karena soju manis. Manis, aja. agak manis. Kabarin Oh, aja. bisa. Besok ya. Oke kita ngomongin sesuatu yang adiktif. Ya. Bro Fahmi, Hmm. tahun berapa dulu terjerumus dalam dunia narkoba? Kalau tepatnya pasti sih nggak, udah lumayan lupa lah ya Udah lama misalnya gitu berarti. kan, tapi sekitar ya mungkin waktu itu awal-awal mulanya ya di kelas SMP lah waktu itu ya kan. SMP Bung Fahmi itu 2 hari lalu kan? Iya. Kapan kan kita nggak tahu SMP-nya Bro Fahmi itu tahun berapa kira-kira? Tahun-tahun 10 tahun lalu, 20 tahun. sekitar iya ada lah ya kan segitulah 20 tahun lalu ya. Tahun 90-an gitu. Ada 90-an Oh, ya kan. oke. 94 93 lah. Cerita awalnya Hmm. dari temen kah, dari pergaulan kah, Betul. dari mana sih dapatnya? Atau dipaksa malah gitu. Oh, awalnya sih ya biasa lah ya pada saat itu ya kan zaman-zaman dulu banget ya kan ya. Jahiliyah Ya kan saya pengen ngikutin trendsetter awalnya ya kan saya. Dan biar diterima Sama di lingkungan. sama lingkungan. Teman-teman ya kan. semuanya pemakai saat itu. Enggak banyak. sehampir banyak juga ya kan saya, tapi kan karena waktu itu kan saya juga banyak bergaulnya lebih ke apa ya kan yang usianya jauh di atas saya ya kan Oh, saya oke. gitu ya kan. Oke. Jadi ya mungkin terpengaruh di Di sana sana juga lah. ya kan, ditambah juga di lingkungan sekolah juga ada yang seperti itu ya kan. Yang jelas-jelas ya pada saat itu sih memang pengen ikut lebih trendsetter aja ya kan. Terus juga biar diterima di komunitas ya kan. Karena kayak manusia gitu itu kan. butuh pengakuan. Salah Hmm, satunya iya. dia, Hmm. wah supaya bisa diterima melakukan Hmm. sesuatu yang komunitas itu lakukan. Hmm. Dulu jenis narkoba apa sih? Waktu awal sih dulu ya kan soalnya gitu kan. Lemper Walaupun- ya, lemper ya. Kurang lebih seperti itu ya kan soalnya gitu ya kan. Malah dulu ya kan karena awal-awal saya masuk rehab itu karena kecanduan ini ya kan, Apa itu? susu basi ya kan. Yogurt. Enggak kan Susu basi. susu basi ya kan saja gitu Ada ya kan. istilahnya nih susu. Istilah susu basi itu apa ya? Apa ya? Sabu. Enggak juga ya Susu kan. yogurt, Pokoknya susu basi hanya- fermentasi. Hanya cukup orang-orang dewasa aja yang tahu ya kan, kayak gitu. Tidak untuk Iya. Tidak untuk konsumsi anak-anak ya. Jadi itu Iya. memang ada istilah khususnya untuk sebutan-sebutan nama-nama obat-obatan yang memang beredar pada saat itu. Iya. Mungkin ya. Pil atau apa dulu? Dulu suntik? sih awal-awal sih ya kan pernah coba obat ya kan, minum ya kan soalnya gitu ya kan. Minum juga. Terus daun yang itu tuh ya kan yang saya pikir dulu ya kan soalnya gitu. Daun singkong mikirnya. Enggak, saya pikir daun payak nih. Mirip benar-benar. Iya, mirip. Apa nih daun paya? Iya. Bakar ah. Enggak, awalnya sih dulu disisik ya kan. Disisik. Tapi kok ya kan nendang ya kan. Lalu Ya Oh udah. berarti ya kan. ganja. Ah. Kemudian pil kimia juga. Ya, Dulu tuh apa ya, ada ekstasi, Inex Oh zamannya. enggak, kalau zaman-zaman dulu tuh yang masih jadul banget ya kan, karena dulu kan saya juga kelahiran ya tahun jadul juga lah ya. Oh iya. Karena masih ada Om zaman- Steph yang lebih senior dari kita. Masih zaman-zaman kalau dulu disebutnya kan pil anjing ya kan. Waduh, Gitu. apa istilahnya? Namanya Go, go, BK. go, go, go. BK ya kan BK. gitu. BK. Oh iya, pil BK Pil juga BK ada. ya kan. Pil BK. Ada lagi ya kan jenisnya dulu ya kan Rohypnol lah, Megadon lah, Nipam ya kan saja Nipam gitu ya masih kan. ada. Nah,
Nah sekarang karena sudah berganti zaman ya sebetulnya sama aja sih ya. Pil-pil gitu gitu. ya, model-model gitu. Ya kan, Oke. gitu. Cuman di rebranding gitu kalau zaman sekarang Iya, biar iya. lebih gaul masuk Benar, sama benar, kalangan benar, anak-anak ya kan. zaman sekarang gitu ya. Waktu Om Step dulu zamannya apa Om? Morfin. Morfin mah buat perang. Itu kalau prajurit ketembak baru kasih Oh, morfin. kasih morfin. Supaya tenang gitu Oh. katanya. Nah, Tapi jangan salah juga ya kan, mama dulu ya kan kalau ngomelin anaknya kan ada asal lo morfinis ya kan. Oh, iya. Gitu, ya kan. Apalagi Jadi kalau yang badannya kurus semuanya ya. kan, yang kan Pukul mencakup rata nih. mau yang pecandu minuman, pecandu obat-obatan, pecandu ganja ya kan. Pokoknya dibilangnya morfinis kalau mama dulu capnya, ya. iya, begitu. Padahal sekarang pun ada pecandu rokok ya. Oh. Ada sih. Mau kemana lagi? Gak ada lagi. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Habis. Gak ada lagi. Nah, itu rokok juga salah satu yang adiksi. Adiksi. Katanya gitu, Apa, nikotinnya adiktif, itu. betul. Nikotinnya punya betul. bikin orang ketergantungan. Iya, betul. Oke. Jadi waktu itu kejadiannya akhirnya pernah direhab atau masuk penjara sih? Semuanya kan Lepas. sudah pernah dilewati. Semuanya dia. Lulusan terbaik. Bro, penasaran. Bro Fahmi ini penasaran semua gua jajal. Pengen tahu kayak gimana sih. Hari ini aku belum rehab. Besok cobain lapas gitu. Terus gimana Serius, dulu semuanya pernah? pertamanya ketangkap Kenapa? dulu. Tangkap tangan atau gimana? Enggak sih awalnya sih dulu ya kan karena masih minim ya tentang dunia Oh, iya, benar, rehabilitasi ya benar. kan misalnya gitu ya kan yang orang-orang tua dulu taunya ya kan misalnya gitu ya kan kok anak saya begini nih ya kan saya apa karena kurang pendalaman agama ataupun apa akhirnya ya dimasukin ke arah yang kasar ke sana lah ya misalnya gitu kan awal-awalnya kan ya lebih tepatnya ke pesantren lah Ya. dulu ya kan misalnya gitu ya kan. Nah memang ya serba minim lah ya misalnya gitu ya kan pengetahuan tentang Oke. adiksi dahulu ya kan makanya Mhm. hanya taunya ya kan misalnya gitu ya Ini kan. anak nakal masukin nakal, pesantren. pesantren ya kan Gitu. misalnya gitu ya Jadi kan. itu pesantren isinya Anak nakal. Anak nakal ya Ya, kan misalnya ya. ingin diluruskan kembali. Tapi nyata-nyatanya tidak pernah lurus ya kan misalnya gitu. Ya ini selain memang faktor manusianya juga ya dan lingkungan. Tapi maksudnya waktu itu pernah pengalaman menggunakan narkoba iya, tapi tidak ada pengalaman ditangkap atau direhab atau di lapas gitu belum. Udah cukup sering juga ya kan Keluar misalnya masuk? keluar masuk Oh punya ya free kan. pass ya, face member. Iya kan gitu ya kan. Karena saking rindunya ya kan gitu ya. Iya kan gitu. mungkin dapat green card. Di tap langsung. Di-tap. Langsung. Free entry. Bro itu gimana pernah ditangkap pas lagi menggunakan tangkap tangan berarti? Kalau untuk tangkap tangan sih enggak ya misalnya gitu kan lebih kalau setiap kegagalan yang saya lakukan dulu ya kan misalnya itu gitu disebutnya kan. gagal kalau ketangkep. Kurang main bersih ya kan gitu ya kan. Iya. Dulu ceritanya gimana yang pertama kali banget ketangkap tuh Itu kenapa? gimana? Ya kan dulu kan masih polos-polosnya Polos, ya, iya, masih benar. lugu-lugunya Dan kan. Ranu mulai berbuah gitu ya. Masih ya namanya masih anak-anak mengkel gitu. Yang Akhirnya? belum banyak tahu dunia-dunia seperti itu ya kan saya yang pikir aman-aman aja nih kan saya selama ini toh ya kan saya gue make di jalanan ya kan Iya, ataupun bisa. di mana ya kan. Karena kan dulu memang belum terlalu ini lah ya misalnya gitu ya kan Benar-benar. baik dari masyarakat Yes, ataupun mungkin dari aparat sendiri kan belum terlampau gimana ya kan saya untuk memperhatikannya ya kan Iya. saya beda dengan sekarang lah ya misalnya gitu ya kan. Jadi di mana kita mau melakukan hal itu ya kan bisa aja ya kan. Iya. Nah makanya kan akhirnya dengan hal-hal seperti itu membuat kita terlena nih kan misalnya gitu ya kan Merasa gue bisa dimanapun gue. ya kan misalnya gitu ya kan udahlah ya kan. Nah, akhirnya Ketangkapnya Ya. di waktu pas setelah ngambil nih ya kan saya Ngambil ternyata barang transaksi. tanda kutip. kenapa nggak COD? Enggak, dulu nggak ada COD kan beda sama ada kayak nih, sekarang Bang. ya kan. Pil COD, pil COD. Set. Oh jadi transaksi Ya kan. udah ada yang biasa- ngikutin. biasanya. Enggak, ya kan saya jadi biasanya mereka tuh sudah punya titiknya masing-masing Oke. tuh ya kan Oh saya iya gitu. bro, berarti TO. Enggak, kalau TO sih enggak ya kan saya karena kan rata-rata kan dulu nih kan untuk aparat dulu ya misalnya gitu ya kan. Jadi mereka sudah tahu nih kan oh daerah sini ya kan misalnya gitu ya kan Poolnya yang di mana memang poolnya? rawan ya. Ah. Daerah sini rawannya. Jadi mereka sudah mungkin menyebar lah ya kan Menyebar. masing-masing Udah ya kan. ngintip gitu ya. Nah, tinggal mencirikan aja kan. Oh, nih anak kayaknya sering nih kan Iya. kesini nih kan. Sorry, Udah, ya kan. berdasarkan apa ada orang bisa melihat orang ini menggunakan narkoba? Maksudnya secara ciri-ciri fisik itu berbeda. Kalau dulu ya, misalnya zaman-zaman saya ya kan, misalnya gitu ya kan. Kalau dulu memang untuk
terlihat secara Tampilan. fisik memang cukup kelihatan ya kan saya. Oh, orang orang gimana? pengguna narkoba. Kayak gimana tuh? Ya kan saya gitu kan. Karena waktu zaman-zaman tahun 90-an itu kan yang trendsetternya itu sebutannya namanya putau ya kan. Yes, katanya betul. gitu kan. Ya, aku sih nggak tahu yang gini-gini ya. Oh, minuman anggur itu. Tahu sih. Tahu sih. Beda. Itu mah ada nanti di belakang. Yang secara fisik memang kelihatan banget jorok, dekil ya kan. Jarak dari mungkin nggak Berapa meter kalau berapa meter aja kecium nih kan bau nih kan sampah nih ya kan gitu ya kan. Nah, udah ya kan Karena jarang mandi mungkin. Bisa jadi. itu bisa iya, jadi. iya ya kan saya gitu ya kan yang mandi ya kan mungkin sebulan sekali pun juga belum tentu ya kan saya gitu ya kan karena memang iya Hemat sabun. Masih. Tapi bayar air jadi murah. Bayar pam jadi murah. Oke, jadi artinya secara fisik memang saat itu nggak tahu kalau sekarang menurut gua ya agak lebih tidak terlihat loh. Bahkan kita bisa tidak menyangka teman kita yang satu ini ternyata pengguna. Lebih tidak terlihat. Dulu benar, sepakat nih 90-an tuh pemadat. Ada juga yang bilang morfinis. Karena secara looks beda aja, mulai dari mata yang sayu. Yes, betul. Dan penampilan secara berpakaian ya. Iya. Itu pun juga udah kelihatan, ini mang anak nggak bener nih. Nah, gitu. Cuman yang penasaran itu adalah ketika misalkan kita berbicara tentang itu kan zaman dulu nih. Zaman sekarang ini kalau Bro Fahmi sendiri lihat sebagai pengamat begitu ya. Dan juga menemani teman-teman lain yang sedang masa-masa pemulihan begitu ya. Gimana sih peredarannya ini zaman sekarang? Kebanyakan gitu atau masih samakah kayak zaman dulu atau lebih smooth, lebih tertutup atau gimana? Kalau untuk masalah pangsa pasar ya kan saya gitu kan. Kalau saya lihat sekarang ya saya mengikuti perkembangan zaman beda banget ya kan saya gitu kan dengan zaman dulu ya kan. Kalau zaman dulu nih kan saya untuk kita mendapatkan itu ya kan kita harus datang nih ya kan saya ke titiknya ya kan saya gitu ya kan. Kalau sekarang nih kan ada istilah mapping ya. Kayak gitu. Mapping ya kan. Jadi kita tinggal kita lihat ya kan di misalkan dia udah punya kontak WA ya kan saya. Dikasih ya kan Sherlocknya di sini nih ya kan saya gitu ya kan. Ya kan di sebelah ibu-ibu ya kan saya lagi ngulak ini kan saya di sebelah gitu. ibu-ibu lagi ngulak sambal jumlah cabai gendotnya 4 kurang lebih begitu ya kan. Garamnya dikit. Dia beli dia dong. Terus jadi di depannya ada frater lagi makan. Foto frater. Iya. Kena. Oke, jadi bisa dilihat seperti itu ya peredarannya pun mereka lebih apalagi ada teknologi sekarang. Betul. Didukung sana. Bro, sorry mau nanya nih, apakah badan bro yang kurus ini salah satu impact dari menggunakan narkoba atau bawaan lahir? Kalau saya sih ya secara pribadi bawaan lahir ya kan. Karena banyak juga kan teman-teman saya yang sudah move on ya kan saya sekarang. Yang sekarang ya kan badannya wah pokoknya yang tadi yang dibilang ya kan aku gemuk lagi. Gitu ya kan. Artinya ada ya kan yang melebihi dulu dari standar badan normal waktu pada saat dia pemakai kan. Sekarang ya kan wah udah berlipat-lipat ganda ya kan. Memang menggerus berat badan ya menggunakan narkoba itu? Ya cukup. Kenapa? Karena ngirit biar nggak makan biar bisa beli atau gimana? Atau memang ada efek sampingnya? Memang efek sampingnya seperti itu. Bisa mengurus rasanya. Gimana gitu kan. bro? Mungkin kurus. Mukanya langsung wah ada jawaban atas doa-doaku. Enggak. Kalau saya punya tagline, saya MC terbesar di Bandung. Jadi nggak mungkin saya nggak bisa ya biar aja not gitu. Orang kemarin gue turun 15 kilo gara-gara gue disangka gue make. Kurang ajar. Orang gue goes loh itu turun 15 kilo ya kan ada buktinya. Saksinya ada orang rumah dia pagi lihat gue goes. Iya. Disangka make ya. Goes itu bukannya COD ya? Kagak. Ketemu di sini ya. Tapi kalau gue pribadi memang paling anti sama hal-hal gini. Ya, misalkan kalau adiksi di bidang-bidang lain mungkin ada gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk obat sendiri memang dari dulu prinsip gue adalah lu kalau maksa gue makan obat atau konsumsi obat tertentu yang terlarang, gue sih mending berantem sama orangnya. Iya, apalagi kalau dicekokin. Apalagi kalau dicekokin. Gitu, tapi kalau dicekokin kan kita nggak tahu juga. Kadang udah dicampur sama Milo. Sama minuman yang kita nggak tahu dikasih teman gitu ya. Nah, ini beruntungnya mungkin ya. Ini belum mengarah ke kesimpulan sih. Tapi memang banyak faktor yang akhirnya mengantarkan kayak Nodi. Gue juga sama Not. Gue tuh paling adiksi yang kita rasakan mungkin kayak di pekerjaan kita termasuk kategori workaholic. Tapi untuk pil, waduh thank God gue mah nggak ada tergoda sedikit juga tidak gitu. Bahkan rokok pun gue juga tidak tergoda.
Walaupun ada yang bilang nih, nggak tahu, ada beberapa komedian juga mengangkat tema nih, kayak ganja sama rokok sebenarnya adiktif itu rokok loh coy. Nikotinnya yang membuat orang adiktif ingin merokok terus. Ganja malah tidak katanya, walaupun perlu riset lebih lanjut ya. Nah adiktif ini kan ada babi juga. Ini supaya kita tidak terjebak ngomongin bahwa narkoba hanya tentang narkoba nih. Betul. Nah, tapi Frater, kita coba kembali ke koridor kita dulu nih ya. Setelah tadi kita ngobrol udah cukup jauh juga nih. Ya. Adiksi ini salah satu hal yang dirasakan oleh manusia. Mungkin dia tidak ingin tapi dia tidak bisa melawan segala macam. Nah, sebenarnya adiksi ini bisa jadi hal yang baik nggak sih? Kenapa image-nya adiksi ini hal yang buruk gitu? Padahal adiksi bekerja, workaholic, gue dapat penghasilan, hal yang baik dong. Apalagi kalau adiksi berdoa. Wah, tiap saat berdoa, amin. Udah doa belum ya? Doa lagi. Eta mah pohoan. Beda. Pikun. Adiksi sama pikun beda. Ya kan? Tapi kan doa terus nggak kerja salah juga. Salah juga. Gitu. Gimana, Frater? Adiksi kenapa jadi image-nya negatif sih? Kan kalau misalnya ada kata-kata itu kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu kan. Oke. Kelebihan berat badan juga. Sebelum diserang dia udah serang diri sendiri, ya kan? Udah tahu cara main di sini. Pasang benteng lu, pasang lu benteng-benteng ya kan. Kelebihan berat badan juga nggak baik gitu buat kesehatan gitu kan. Jadi kalau misalnya kerja gitu ya, kerja yang sangat workaholic banget, ya oke, baik, mendapatkan keuntungan. Tapi apakah itu juga buat kesehatan baik, buat relasi dengan sesama baik, keluarga misalkan. Nah, misalnya ataupun juga dengan tujuan saya itu apa gitu kan, kerja ini tuh kan, apakah untuk menyenangkan hasrat saya untuk kekayaan kah, atau apa dan sebagainya. Nah itu kan makanya kenapa adiksi menjadi sebuah hal yang katakanlah dalam hal ini dosa secara bahkan dosa secara tindakan gitu kan, karena akhirnya kan motivasi kita melakukan itu apa gitu kan. Pasti kan bukan motivasi yang positif gitu. Kalau misalnya nggak ganja, motivasinya supaya happy, tenang gitu. Nah itu kan berarti dia udah salah. Dia mencari suatu hal yang menyenangkan dari bukan hal yang baik gitu kan. Apalagi dia udah tahu gitu sebenarnya. Tapi memang pernah ada pertanyaan dulu, seorang residen gitu ya, tanya ke saya gitu kan, Frater, kan ganja itu diciptakan oleh Tuhan katanya. Bawa Tuhan dia coy. Iya, saya juga bingung. Baru 2 hari sih ketemu kan. Diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Kita kejadian kan segala sesuatu kita gunakan adalah, diciptakan adalah baik. Baik adanya. Ya selesai, udah situ aja selesai. Kok ganja nggak boleh gitu kan? Iya. Itu jawabannya apa? Terus saya merenungkan itu sampai berbulan-bulan sampai akhirnya membuat skripsi gitu kan. Dan skripsinya tentang sesuatu yang tentang spiritualitas rehabilitasi gitu bicaranya kan. Tentang dunia adiksi itu. Karena saya emang pernah direhabilitasi untuk ikut program live in, bukan karena kecanduan, bukan. Jadi badan besar tahu dong kenapa. Jadi waktu itu siapa tahu mungkin kata Pak Pastor pembimbing, setelah direhab lebih kurus misalkan. Rupanya saya lebih bahagia hidupnya gitu kan. Di panti rehabilitasi lebih bahagia. Pernah gitu. live in di panti rehabilitasi? Pernah, kurang lebih 20 hari lah. Itu narkoba tapi di Sekar Mawar. Oh, di Sekar Mawar tempatnya Bro Fahmi juga. Sebagai residen gitu ya. Posisinya sebagai residen. Dan punya kepentingan riset. Sebenarnya ya riset, tapi lebih ke pengalaman pelayanan sebenarnya, dan juga melihat kondisi manusia yang seperti itu kayak gimana sih direfleksikan gitu kan. Dan memang enjoy saya situ gitu kan. Bahkan kayaknya lebih enaknya sih daripada di biara gitu kan. Gitu. Jadi kayak tinggal di villa enak gitu kan, adem di Lembang lagi kan. Yuk kapan kita mau syuting di sana? Biar kita juga bisa bahkan tuh kan buka kulkas, masak aja gitu, masak gitu kan. Makanya ukuran nyamannya gitu. Dari sisi makanan dan udara ya. Nah, pasti kan ada kecanduan tertentu mungkin gitu. Iya. Mulai sadar gitu tuh. Adiksi terhadap makanan. Dan kenyamanan saat itu. Nah, itu. Dan juga memang akhirnya saya dengan cerita-cerita dengan para residen dan juga para konselor di sana gitu. Mulai akhirnya terbangun dalam pikiran saya itu mau merefleksikan kalau misalkan gitu ya. Pertanyaan dalam pikiran saya, kalau Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh jadi berjalan, orang buta melihat, ada orang apa lagi ya? Bisu berbicara, tuli orang mendengar, mati bangkit itu udah mati bangkit. Orang yang kecanduan bisa nggak sih pulih? Itu pertanyaan akhir saya pikir bisa nggak sih gitu kan? Dan memang akhirnya ketika saya secara teori gitu ya saya studi dan juga pertanyaan tadi ganja tadi gitu kan, makanya akhirnya saya melihat bahwa kenapa sih akhirnya adiksi oleh agama agak sedikit disoroti juga gitu kan? Bahkan gereja Katolik itu punya sebuah katakanlah kerjasama penelitian khusus dengan ahli-ahli obat-obatan itu supaya bisa tahu sebenarnya di mana sih letak permasalahan dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya adiksi itu dianggap apa oleh gereja gitu kan, dan dianggap oleh gereja
pertama-tama adalah ketika manusia itu kehilangan atau kekurangan makna dari cinta gitu kan. Oh itu bisa jadi pokok. Nah itu yang masalahnya. awalnya gitu kan. Sehingga dia akhirnya mencari sesuatu yang bisa memenuhi hal itu gitu. Walaupun bentuknya lain, bukan Bentuknya cinta lain. juga kan. Iya gitu. gitu. Salah. Bahkan salah mencintai yang salah akhirnya gitu kan. Terlalu jatuh, bahkan dia udah nggak bisa lagi memaknai cinta dengan barang-barang adiksi atau zat adiktif itu. Atau misalkan juga zaman sekarang misalkan kecanduan game katanya gitu ya. Atau gadget misalkan. Gadget gitu kan. Nah itu kan menjadi sebuah hal yang katakanlah jadi tergantung gitu kan, menggantungkan dirinya pada suatu hal yang sebenarnya nggak bisa digantungkan juga gitu kan sebenarnya kan, harusnya kan ya Nggak idealnya enak bro digantungin. Bener ya, bener ya. Itu makanya harusnya kita menggantungkan diri pada Tuhan gitu kan, pada Allah. Tapi kita menggantungkan diri pada suatu zat atau suatu benda, suatu perilaku bahkan itu perilaku adiktif yang ya sebenarnya tidak bisa menyelesaikan dan juga memenuhi kekurangan cinta itu. Berarti kalau gitu secara garis besar orang yang memang ketergantungan akan sesuatu nih, baik itu zat adiktif ataupun juga benda atau apapun itu, gadget, sosial media, bla 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 segala macam, berarti dia bisa disimpulkan orang yang ada kekurangan secara kebutuhan cinta. Cinta itu bisa akhirnya ini kan diterjemahkan misalkan tadi contoh workaholic, mungkin dia kebutuhannya adalah afeksi untuk diakui, bahwa dia bisa mampu, bisa memiliki banyak hal dari hasil kerja kerasnya, bisa mencapai posisi tertentu bahkan. Gitu kan. Kalau saya mah kerja biar nggak diomongin tetangga. Iya. Saya mah buat biar nggak dikira pesugihan gitu. Bukan, ya. Pak Nodi belum berangkat, libur Pak. Jadi nggak kerja juga berangkat aja dulu gitu. Ya kan gue pagi-pagi ngurus burung, Pak nggak berangkat Pak. Yang gitu diurus Libur, sama Pak. tetangga ya? Diurus, makanya punya dong. Tetangga maksudnya. Atau tetangga gue mah baik. Tetangganya baik karena nggak pernah ketemu, orang dia pulangnya subuh ya kan. Ya. Gitu. Kalau gitu kenapa lantas kalau tadi Bro Fahmi juga sempat bercerita akhirnya dipesantrenkan. Lantas kenapa agama ini bukan jadi preventif tapi hanya menjadi seolah-olah kalau sudah terjadi ya udah beresin secara agama, balikan kembali spiritualitasnya. Peran preventifnya kalau gitu di mana dong, Frater? Untuk bisa karena pemerintah juga punya program. Yes, betul. Keluarga adalah pilar pertama mengajarkan. Kayak Nodi tadi dari kecil juga kita udah diajarkan jangan. Tapi akhirnya terjerumus juga. Seolah-olah agama ya udah nggak bisa, ya udah pesantrenin. Atau kalau masukin ke mana? proses hukum. Proses hukum gitu. Ya. Kenapa ada langkahnya nggak nih agama dari gereja? jadi di ujung gitu, nggak di awal? Sebenarnya gereja itu punya dua langkah. Oke. Gitu kan. Yang pertama, langkah pertama preventif pasti gitu kan. Dan juga dengan bantuan Sekar Mawar kan memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, minimal lah sekolah Katolik Aloysius yang pernah saya tahu kan sekolah mana diundang memberikan semacam edukasi tentang bahaya narkoba misalnya gitu kan, atau bahaya pergaulan bebas. Sama bahaya kebanyakan babi. Nah, mungkin itu belum masalahnya. Kan nanti kita bikin. Kalau ini kan Sekar Mawar, nanti kita bikin. Iya, berarti jangan deh, biar aja babi enak bro. Kita bikin apa? Jangan dilarang-larang. Sekar apa ya? Enggak dong, lapo. Gitu bikin lapo mawar ya apa kayak gitu. Lapo mawar gitu ya. Nah, itu kan tadi kan dengan usaha preventif edukasi. Dan juga kan sebenarnya dengan kehadiran para gembala gereja harusnya kan bisa juga memberi edukasi gitu kan. Terutama ke anak-anak OMK nih gitu kan. Atau ya setidaknya dikontrol anak OMK ini, jangan ngumpul di gereja, jangan sampai ngumpulnya di gereja gitu kan. Gitu tanda kutip. Makannya bukan nasi goreng gitu kan, tapi daun pepaya gitu kan. Pepaya direbus kan. Atau pepaya bakar gitu kan. Kan bahaya. Karena saya juga pernah dengar dari teman saya ada juga begitu gitu kan. Di gereja gitu, di gereja. Wah gitu coy, kan. jangan deh coy. Nah, masalahnya gini loh, Frater, kalau sekarang kita lihat anak muda makin ke sini, termasuk kita zaman-zaman kita dulu lucu-lucunya ya. Anak muda itu semakin dilarang, akan semakin penasaran, betul ya? Yes. Sony pertama kali belajar minum kapan waktu itu? Sama mama, sama papa. Nah, Aku diizinkan karena kami dari keluarga Batak. Jadi umum sekali. privilege ya itu ya. Minum air putih atau apa ini? Air putih, tapi deng. Air putih tapi nyereng gitu. Pahit gitu ya? Enggak, pahit mah. Pahit mah enggak. Kalau soju. Harus coba kayak gitu ya. Aduh. Gitu. Cuman kan kalau misalkan anak-anak ya, Iya, Bro Fahmi juga mungkin kalau lagi penyuluhan ke teman-teman sekolah dan lain sebagainya juga pasti anak-anak malah jadi ketawa ketiwi kalau misalkan dengerin hal-hal yang memang sifatnya
nggak boleh. Ya, Tapi dia ya. jadi kayak penasaran, ada apa sih? Ya. Mereknya ada apa aja sih, bla 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 bla. Pernah ngalamin nggak misalkan datang ke sebuah sekolah, and then malah dapat counter yang tadi kayak Ya. Frater Yung dapat juga. Ganja kan yang nyiptain Tuhan, kenapa Ya. nggak boleh? Pernah dapat pengalaman gitu nggak, bro? Ada aja sih yang kayak begitu ya kan. Justru kan apa ya, pada saat kita memberikan edukasi yang ke anak-anak yang mungkin pada saat itu mereka lagi tinggi-tingginya ya kan untuk mencari tahu lah ya Kepo kan. gitu ya. Ya kan, makanya untuk penyampaiannya sendiri kita pun juga harus hati-hati juga nih ya kan. Bukan berarti ya kan saja gitu kan dari penyampaian ini ya kan saja untuk melarang mereka ya kan. Saya justru kan tadi yang mungkin sudah dikatakan kalau dilarang malah mungkin Malah akan penasaran. semakin menjadi Ya. ya kan saja gitu kan. Makanya tinggal kita ya kan sebagai yang pemberi sarana memberikan edukasinya tersebut ya harus pintar-pintar juga ya kan saya mencari bahasa yang baik ya kan agar Ya. mereka tahu ya kan saya sebetulnya ini tidak boleh kenapa ya kan saya gitu ya kan, dan ini yang boleh kenapa ya kan saya gitu kan. Atau misalkan bro sebagai yang pernah ada di dunia ini gitu ya, kebutuhan apa sih yang paling efektif untuk teman-teman saudara-saudara kita yang belum terjerumus, amin-amin jangan gitu ya. Jangan. Tapi maksudnya kan kalau sifatnya hanya ini jangan, mungkin itu pengetahuan yang untuk mereka bisa lupa besok gitu. Betul. Tapi sebagai orang yang pernah ada di dunia ini, kayaknya ini deh yang harus kita sampaikan. Karena ini yang harus coba kita kasih tahu ke mereka. Nah, kira-kira apa sih yang lebih kena sasarannya yang harus disampaikan ke yang tidak terkena narkoba ini? Nah, mungkin bisa dimulai dengan efek-efeknya nih. Kalau Ya. obat-obat terlarang zaman sekarang tuh efeknya ke manusia gimana, kan di teman-teman yang residen juga banyak nih Ya. yang baru masuk gitu ya. Dampak fisik misalkan. Ya, fisik yang dulu paling apa? damage itu kematian sangat mungkin ya. Betul ya Kemarin rasanya sangat- gitu kan. Karena Oke. memang ya seperti itulah rasanya gitu kan. Untuk 3 slogan ya kan rasanya gitu kan untuk pemakai sendiri ya kan itu Apa tuh? antara kematian, rumah sakit sama berurusan dengan Aparat hukum. hukum Ya, gitu. ya kan rasanya gitu kan. Jadi Padahal sanksi sosial juga lumayan ngaruh Pak. iya sebetulnya Itu belum juga termasuk ya tuh, kan. belum termasuk ya. Ya kan saya. Tapi ya kembali lagi ya kan rasanya gitu kan. Kita mau mengarah kemana nih? Ya. Ya kan penyampaian tersebut ya Oh, kan. oke. Makanya kan tinggal kita ya kan sebagai narsumnya ya kan terutama yang memang pada saat itu ya kan kita tahu nih kan yang kita bawakan tersebut nih yang usia-usia yang memang banyak lagi mencari tahu ya kan. Iya, Tinggal iya. kita memberikan approach-nya ya kan. Terus ya juga kalau memang bisa lah ya saya gitu kan memberikan contoh, oh ini loh ya kan sebetulnya ya kan yang tidak boleh kalian lakukan. Oke. Kenapa ya kan saya gitu. Kalau ya saya kan. masih melihat ini loh, ada beberapa hal yang tidak disampaikan secara gamblang, penggunaan Iya. kata. Iya betul. Kayak kita pengen ngomong ganja, gitu ya. Kita pengen ngomong pil, kita ngomong kematian, badan lu hancur. Itu kayak yang masih mencari bahasa halusnya. Padahal itu ketakutan itu ada ya bro ya. Dan Iya. itu dialami oleh orang yang mengalami gitu. Nah, kalau saya pribadi sih Ya. sepertinya omongin aja, lu jangan ngeganja. Ngeganja tuh bikin tubuh lu gini. Lu jangan pil ini gitu. Itu masih bahasa ketimuran kali ya. Gua nggak tahu ini. Mungkin sedikit banyak masih ada. Nah, sebenarnya yang bikin seorang bisa mati karena narkoba tuh efek apanya sih bro? Memang kasih obatnya ini Obatnya beracun itu banget atau memang karena pengen ketagihannya Iya. itu loh. Ketagihannya sampai kita mungkin tanda kutip Sakau itu tuh, sakau. Tanda kutip ketagihan banget sampai badan kita meronta-ronta minta gitu loh. Itu Atau karena gimana? zat tertentu gitu ya. Zat Karena tertentunya. kadang kan ada yang dicampur kayak semacam Oh ini kok kayaknya kayak apa gitu? bahan kloset gitu kan ya kan. Ada gitu ya. bahan Mengandung bahan pembersih kloset gitu ya kan. Bukan kloset sih kan, kalau yang kemarin sempat beberapa bulan yang lalu tuh ya kan saya ada justru ya kan saya gitu yang kita nggak kira ya kan saya gitu ya kan malah ya kan bisa dijadikan untuk bahan ya kan saya gitu ya kan memabukkan, padahal sebetulnya bukan memabukkan, justru efek yang ada di dalam Kandungan itu ya kan justru malah keracunan ya kan. Dulu kemarin sempet lah ada beberapa bulan yang lalu ya kan saya ada trendsetter ya kan merebus Softtek tuh ya kan. Astaga, gitu, kan. oh iya pernah dengar ya Balut kan, wanita itu. sebetulnya sih bukan arah ke gitingnya ya ataupun maboknya ya kan, justru kan di dalam Softtek ini kan ada yang zat yang namanya klorin ya kan, gitu ya kan. Justru yang di Itu dalam yang bahaya. klorinnya ini sama ya kan, kayak gitu. yang suka oplos minuman keras, dikasih
autan jemput lagi. Autan. Apa ya lotion anti nyamuk. Sovel gitu-gitu kan. Iya. Itu kan udah jelas kimia berat gitu loh. Iya. Kalau mau minum ya main lah. Tapi maksudnya tapi maksudnya ya udah jelas itu yang gitu-gitu yang malah bahaya. Iya, justru Jadi yang bisa gitu. membunuh zat kimia sudah pasti. Iya, zat kimia. Ya. biasanya Yang tadi gitu no kan. ditanyakan tubuh. Sorry, bro. Ketersiapan apa fungsi di tubuh kita sendiri ya kan misalnya gitu kan untuk menerima zat-zat tersebut ya kan misalnya gitu kan. Itu juga berpengaruh juga ya kan Betul. misalnya gitu. Badan ya kan. nih kita siap Iya, nggak nih untuk ya ah. contoh terbiasa minum kopi sehari 3 kali, Iya. jadi cuman sekali sehari badan Nagih. nagih. Tapi bro pernah sakau? Pernah, pernah. Ceritain Yang dikit, bro. dirasain gimana sih? Sakau tuh gimana sih? Ya dulu sih waktu zaman saya kan waktu pada saat putau tersebut ya kan memang cukup menyakitkan lah ya misalnya gitu ya kan, beda dengan zat-zat sekarang ya kan misalnya gitu kan. Oke. Kalau zaman saya dulu waktu zaman pemakaian putau tuh ya kan misalnya itu ya kan seluruh badan nih ya kan misalnya gitu ya kan. Kayak gimana? Kalau saya bilang dulu kan lebih baik saya digebukin satu kampung ya kan saya Serius? gitu. Saking sakitnya. Dibandingkan harus kampung menahan atau desa sendiri. penari nih? Wah, Kalau kampungnya segede gini semua. Tetap lebam juga. Setengah kampung. syukur-syukur kalau kampungnya di Kampung Andir gitu. Lebih baik digebukin orang sekampung daripada sakau. Ya Itu kan? analogi yang menunjukkan bahwa sesakit itu Udah ya. sesakit itu. Dan ya kalau kan? lagi sakau itu perilaku apa yang dilakukan? Apakah malah nyari masalah atau gimana gitu? Ya pokoknya terlalu sensitif aja ya kan misalnya gitu ya kan. Nasteng gitu ya bawaannya. Betul. Dilihatin ya, orang gitu. bisa berantem gitu. Iya ya kan. Badan ya. itu kayak yang diremukkan gitu. Wah diremukan banget ya kan. Jadi kayak di belakang backbone kita nih kan, di tulang belakang kita tuh kayak apa ya dibilang ditusuk-tusuk juga ya kasarnya gitu ya kan. Terus ya kalau orang sana bilang ya kan apa kayak ngejelimet gitulah ya kan maksudnya ya kan kayak digelitik-gelitik kan, tapi gelitiknya memang benar-benar berasa ya kan. Dan itu gitu. sekujur tubuh ya bro? Sekujur tubuh ya kan, bahkan ya kan maaf kata ya kan misalnya gitu ya kan, ada yang sampai kalau dulu dibilang tuh berak tai muda ya kan misalnya gitu ya kan. Apalagi nih bro? Berak tai muda tuh jadi apa ya belum mau keluar ya kan misalnya gitu ya kan, tapi sudah keluar ya kan karena Spirit. ya itulah ya kan. Benar-benar. Semangat kan, spirit. Semangat betul ya kan. Spirit. Karena terlalu kuat Spirit. menahan ya kan, jadi cepirit ya kan. Gitu, ya. Yang pasti memang episode ini parental advisory ya. Dan kalau misalkan boleh juga ya ini biar jadi pengalaman buat kita. Betul. Dan terutama orang tua juga nih bagaimana memang terutama yang narkoba mencegahnya seperti apa. Tapi ini bukan berarti menjual ketakutan, Betul. tidak. Ini Betul. adalah sharing pengalaman bahwa coy kalau narkoba Kayak begini gini nih. semengerikan Kan ini. Iya. Tadi Bro Fahmi tuh sempat ada yang bilang bahwa kalau dulu tahu begini. Kalau yang zaman sekarang emang efeknya gimana? Kalau yang Gak ada yang menyakitkan atau gimana gitu? ya itu dia kembali lagi kepada tingkat konsekuensi di dalam tubuh seseorang lah ya. Oke. Saya Oh gitu beda-beda kan. ya. Ya kan. Oke. Kalau memang dia ya kan kalau masuk dalam kategori ya kan misalnya yang mungkin apa ya punya physically yang bagus ya kan misalnya gitu ya kan, ya mungkin fine aja yang dia rasakan, toh gue masih bisa bangun tidur secara baik ya kan misalnya Tapi gitu ada ya kan, titik dia bisa jatuh nggak? bisa saja Titik ya kan, tertentu bisa. ya? Oke. Ya kan, misalnya Udah gitu limit kan. tuh berarti badannya ya. Ya kan. Apalagi kalau untuk yang memang kategorinya kan physically-nya pun dari mungkin faktor gennya kan apa ya lemah ya kan misalnya gitu kan, bisa saja Secara kan fisik. ya kan ke tingkat yang lebih parah ya kan misalnya gitu ya kan. Ini inilah. adiktif narkoba nih wujudnya bisa Bro Fahmi bisa sharing pengalaman nih. Adiktif lainnya mungkin kita nggak tahu nih ya. Salah satunya zaman sekarang banyak orang yang mengalami mungkin seperti salah satunya saya, di mana anak Dampak dari dengan gadget. Ya kan? Iya. Karena anak kecil semua sekarang rata-rata pegang handphone ataupun juga tablet atau apa, hampir semua. Tapi biasanya itu berangkat dari orang tua yang pengen simpel aja. Gue lagi ada kerjaan, anaknya biar diem kasih gadget. Tapi itu maksudnya dengan tidak bermaksud jaji nih Not ya. Itu banyak seperti itu sekarang orang tua. Rasanya banyak ya, terutama saya pun juga mengalami, di mana anak saya pun juga masih bisa dibilang adiktif dengan tablet gitu ya. Sirup enggak ya? Sirup enggak ya? Awalnya gini loh. Cuma tablet. Kapsul. Tabletnya bisa dibagi dua. Iya. Jadi gini, awalnya itu dulu gua tuh gini, ponakan ya, dia nonton iklan di TV aja,
jadi pintar ngomong ngoceh panjang lebar ngikutin yang di TV. Oke. Begitu gue punya anak, nih nonton YouTube, ini ikutin lagu dan lain sebagainya. Awalnya pengen ke sana biar nih anak juga casisusnya pintar kemancing. Ternyata ya itu yang Bro Fahmi tadi bilang. Kalau Bro Fahmi dari sisi narkoba, ternyata semua orang tuh kadarnya ataupun juga limit badannya juga beda-beda. Sama ternyata. Mungkin juga nggak semua orang tua pengen anaknya edik sama gadget. Tapi ternyata karena kesibukan yang Sony tadi bilang, udah deh gue lagi gawe nih, lu pegang gadget. Kan? Anteng anaknya, jadi asik sendiri. Kalau enggak juga terjerembab kayak saya. Saya pikir mau mancing anak biar bisa kepancing, biar bagus, malah jadi. Dan si anak bisa sakau versi gadget. Betul. Kalau nggak dikasih, cranky. Marah-marah. Cranky, untung dia udah pinter, dia bikin sendiri gadget tuh. Iya. Pakai apa? Tony Stark. Anaknya Tony Stark. Ini untung Sony belum punya anak ya. Nanti kalau anaknya Sony bikin bar. Bikin bar. Bapaknya nggak berada di rumah, ada di bar. Ya udah gue bikin bar nih biar bapak gue ada di rumah. Gitu loh. Tapi jadi juga salah satu mungkin impact dari workaholic, keluarga bisa jadi coy. Ya, relasinya kan. Relasi. Tujuannya jadi ya itu udah terpecahkan akhirnya kan. Tujuan saya mau cari uang. Dan juga mungkin pengakuan gitu kan. Gua akan diakui nih gitu kan. Punya jabatan, punya posisi dan sebagainya. Tapi kan ada yang dikorbankan akhirnya gitu kan. Tapi kan kadang juga begini Frater, kalau ditanya balik sama kita yang bekerja nih ya. Ya kalau kita nggak dua-duanya kerja, nggak kepenuhin kebutuhan umat dan lain sebagainya. Mungkin kalau kayak di gereja Sony nih terutama gitu ya, gue mau gimana perpuluhan kalau gue nggak kerja gitu, ibaratnya gitu. Tapi kan itu juga jadi dilematis gitu loh. Ya. Tapi kan dia tetap harus juga tahu mana yang menjadi batasnya gitu kan. Ya kalau orang udah kecanduan, udah adiksi kan berarti udah nggak tahu batas gitu kan. Makanya saya pernah membaca sebuah buku itu. Saya juga pernah. Saya buku yang sama nggak takutnya? Beda kayaknya. Ini di mana? Gunung Agung. Pinjem. Ada buku itu judulnya Addiction and Pastoral Care gitu kan. Jadi itu buku rohani. Buku rohani, buku teologi. Teologi. Nulisnya itu Nicholas Roberts. Addiction and Pastoral Care. Nah, di situ tuh dituliskan sama si penulis ini gitu ya. Adiksi itu digambarkan secara spiritual oleh dia seperti kondisi keterpakuan gitu. Jadi kayak ada satu benda dipakukan pada kayu gitu kan. Dipakukan dan bolong kan? Ya, betul. Bolong dan ketika dilepas itu akan sakit. Berbekas dan sakit ya. Nah, untuk menutupi ini dia membutuhkan sesuatu lagi. Dia butuh paku lagi. Tusuk lagi gitu kan. Mau dilepaskan tetap tusuk lagi. Nah, itulah makanya menggambarkan dinamika bagaimana perjuangan untuk ya kadang kita batasnya pun nggak tahu sampai di mana gitu kan. Dan harus bagaimanapun kondisi ini dalam secara spiritual adiksi itu memang ya susah dilepaskan gitu kan. Tapi ya dengan ada penanganan tertentu bisa dipulihkan gitu kan, dengan teknik tertentu gitu kan, dengan akhirnya kan tujuannya adalah membangkitkan kesadaran baru akhirnya gitu kan. Dan juga dengan makanya ini tadi kan ditanya tentang bagaimana lingkungan sosial gitu kan. Nah ini sebenarnya pentingnya gitu kan, pentingnya dari dukungan lingkungan sosial terutama keluarga gitu kan. Karena ketika saya banyak bicara dengan para residen gitu kan, apa sih yang menjadi sebuah tujuan akhirnya dia melakukan rehabilitasi? Ya dia punya suatu nilai gitu kan, punya suatu goal. Saya mau mengembalikan kepada keluarga saya kepercayaan yang udah hilang. Ataupun juga dia perjuangan ini buat keluarganya gitu. Kalau keluarganya nggak ada, nggak mau mendukung dan sebagainya, nggak mau menerima, apa tujuan dia gitu kan? Jadi kayak sia-sia, bahkan yang menjadi sebuah hal yang dilakukan yang nggak ada nilainya lagi gitu kan. Nah makanya saya melihat itu ini kayak semacam contohnya gitu kalau dalam kitab suci gitu kan, kayak misalkan perumpamaan anak yang hilang gitu kan. Ada anak bungsu, ada sosok bapak, ada sosok anak sulung gitu kan. Saya bungsu. Kalau Nodi anak kedua dari tunggal. Anak kedua. Dan ceritanya itu ada seorang bapak memiliki dua anak. Kan ada seorang bapak memiliki dua anak. Ini anak tunggal. Terus gue siapa dong? Penjaga babi. Penjaga babi-babinya itu ya. Nah, digambarkan kalau misalnya contoh lah, seorang yang adiksi apapun gitu ya, adalah orang yang seperti anak bungsu gitu kan. Dia pergi foya-foya, menghabiskan segala hal sampai pada akhirnya dalam kondisi dia bukan ingin bertobat, tapi dia udah kelaparan nih, nggak punya apa-apa lagi gitu kan. Kondisi dia udah nggak punya apa lagi, mau ngapain lagi gitu kan. Nah makanya dalam spirit
dalam satu spirit rehabilitasi di therapeutic community itu kan bagaimana digambarkan juga suatu kondisi manusia yang udah kehilangan apapun gitu kan, dan dia membutuhkan suatu rumah gitu kan, dan akhirnya dia kembali ini gitu kan. Nah dia kembali, untungnya bapaknya itu mau menerima dia gitu kan. Tapi kan ada yang tidak mau menerima gitu kan. Nah inilah yang sosok anak sulung ini bisa yang menjadi penjegal dari usaha pertobatan orangnya adiksi gitu. Malah nantinya bisa amit-amit kembali lagi ke jalan yang salah. Padahal itu lingkungan pertama, which is family. Nah itu makanya kadang mungkin saya prihatin banget kalau misalnya ada residen yang kayak dibuang gitu kan ya, dibuang oleh keluarganya, udah urusan panti rehabilitasi aja gitu kan. Yang penting kasih uang dan sebagainya, tapi yang nggak ada lagi dia ngapain gitu kan. Itu dia nggak punya nilai. Saya gitu. pernah waktu itu kunjungan ke lapas anak ya, di lapas anak yang di Sukamiskin, Laikpur Sukamiskin, Laikpur Sukamiskin. Itu nggak penting untuk kita. Gua pikir Laikpur dia bahasa India. Ada Sukamiskin. Belah mananya Jaipur. Siapa tuh di lapas Sukamiskin tuh divisi khusus gitu ya. Laikpur. Di Sukamiskin. Pernah ngobrol sama, jadi ada beberapa anak-anak di sana. Kasusnya banyak, ada yang memang pembunuhan. Nah, salah satunya narkoba ini yang memang, dan dia saya ngobrol dengan beberapa petugas lapas gitu ya. Ya ini dia harusnya udah bebas berapa bulan lalu, tapi dia memilih tetap di sini. Hah? Kenapa? Karena dia tidak diterima di keluarganya lagi. Itu, gitu. makanya. Keluarganya tidak mau nerima lagi. Buat keluarganya menjadi terjerumus ke narkoba adalah dosa besar. Dan gitu. aib gitu intinya. Aib, malu jadi, ya. dan makanya saya mah di sini aja Bu, saya nggak mau kemana. Di sini mah enak, saya bisa makan, saya bisa aktivitas. Mendingan saya bantuin ibu tanda kutip gitu ya di sini. Gitu. Nah itu kan miris jadinya. Nah makanya tadi kan langkah pertama gereja preventif, langkah keduanya adalah menampung ataupun menerima siapapun gitu kan, untuk yang mau diterima kembali. Nah sebenarnya kan pada akhirnya kalau kekurangan dari makna dari cinta itu gitu kan, rehabilitasi yang utama itu adalah ya belas kasih itu, menerima mereka apa adanya gitu kan, membantu mereka, mencintai mereka gitu, itu justru yang bisa merehabilitasi gitu. Makanya bukan jalannya adalah disuruh doa gitu. Makanya orang sakau disuruh doa mungkin bisa lebih hebat daripada orang normal kan. Tapi ada nggak sih orang sakau berdoa? Saya nggak ada ya guru. Justru doanya kan, ya Tuhan ya kan, minta lagi dong. butuh supaya doanya ya supaya nggak sakau ya dapat barang. Butuh gitu kan. Tapi yang jarang ditemui zaman sekarang itu adalah orang sakau untuk berdoa. Orang sakau. Aduh, gue pengen banget tuh. Tapi itu kayaknya kelainan juga deh. Kondisi berlebihan sabar 24 jam berdoa gitu kan, nggak makan mati gitu. Doa tidak menyelamatkan. Iya kan. Ngomongin lingkungan lagi nih, Bro Fahmi, tentang keluarga nih ya pada akhirnya. Adiksi ini kan datang dari diri sendiri, tapi tidak lepas dari faktor lingkungan kuat sekali. Terlepas memang ini adalah kesalahan pribadi. Lingkungan mana yang menurut Bro Fahmi, wah gue nggak dapat ini nih dari keluarga, atau gue lingkungan pertemanan gue keluarga sebenarnya datang dari keluarga yang harmonis kah, atau yang karena ada pengaruhnya nggak sih, misalkan ada lingkungan broken home, beberapa orang menyalahkan ke broken home jadi keluarganya, pelarian gitu. Nah apakah memang selalu itu? Nah kalau Bro Fahmi sendiri? Kalau untuk saya sendiri sih kan, kalau untuk bahasa menyalahkan, memang dulu ada awalnya ya kan saya gitu ya kan. Tapi ya itu ya kan kembali lagi kan saya gitu kan, setelah jatuh bangun dan kita juga sudah mengetahui kan sebetulnya ada apa sih ya kan saya dengan ini semua ya kan. Berarti ya salahnya ada di diri saya yang ya kan saya gitu. Salah diri sendiri. Gak bisa blaming sama keluarga, orang tua gitu, teman-teman. Iya toh banyak kok ya kan yang mungkin dari keluarga yang broken home ataupun yang kurang perhatian, toh mereka bisa survive ya kan. Bahkan keluarga baik-baik bisa terjerumus. Betul ya kan. Kebalikannya. Justru ya kan mungkin ada beberapa case ya kan misalnya gitu ya kan, yang kita lihat nih kan secara mata terbuka ya kan misalnya, dia dari keluarga yang agamanya cukup kuat, ya kan, pendidikannya cukup, perhatiannya cukup. Lantas apa ya kasanya kan gitu ya kan. Itu ya kan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dari faktor-faktor mana ya kasanya gitu kan. Kembali lagi ya kan, lo punya iman nggak bro ya kan kasanya gitu ya kasanya gitu kan. Kalau lo punya iman ya kasanya gitu kan, gila udah kayak Pak Haji gitu. Katakan tidak. Penasaran nih Bro Fahmi, waktu dari terjerumus begitu ya sampai dengan sembuh total itu perlu waktu berapa lama? Perlu cukup waktu lama ya kan saya gitu ya kan. 10 tahun?
Untuk kembali lebih untuk kan, kembali saya gitu. menjalani kehidupan normal begitu. Padahal Tanpa sekarang adik. usia bro 12 tahun. Hitungnya gimana? Kan SMP 2 hari yang lalu. Tadi Tiba-tiba udah 12 tahun gitu 10 ya. tahun jadi 10 tahun real. Ini gimana? Lebih dari 10 tahun, Bro. lebih Untuk kembali lagi Iya, normal. ha-ha. Dan maaf kalau misalkan bener nggak sih katanya kalau orang udah adiksi dengan narkoba, biasanya itu dari cara berpikir dan lain sebagainya juga menurun gitu. Ada penurunan. menurun ya kan Serius? saya menurun Itu banget, pengaruh ya kan, zatnya itu ya. iya ya kan saya gitu kan kadang ya termasuk ya pengaruh ke dalam fungsi tubuh sendiri ya kan yang mungkin ya saya gitu kan kalau untuk orang-orang rata-rata yang memang punya healthy lifestyle ya kan gaya hidup yang sehat ya di 40 ataupun di 30 ya kan saya gitu kan dia masih mampu ya kan ngegenjot sekali, 2 kali, 3 kali ya kan saya gitu kan. Tapi untuk orang-orang seperti kita ya kan jangankan ngegenjot bro ya kan saya gitu kan. Baru buka doang ya kan udah black ya kan gitu ya kan. Itu ya kan. Tapi ada satu fungsi tubuh organ tubuh yang tidak terganggu oleh narkoba loh. Apa? Tai lalat. Apa coba? Bulu ketek juga. Nggak jadi rontok juga ya. Dan nggak tahu fungsinya apa kan. Iya. Nah, karena narkoba jadi apa gitu, keriting gitu kan enggak juga. Lalu untuk keluarga bisa menerima lagi bro waktu itu perlu berapa lama? Apakah itu seiring berjalan dengan proses pemulihannya Bro Fahmi? Atau dibantu keluarga juga? Atau karena proses dibantu jadi pemulihan? lebih cepat gitu? Ya atau itu gimana? dia ya kan saya gitu kan sebetulnya kan dukungan utama terbesar ya kan saya gitu kan untuk para ex ya kan saya gitu ya kan saya gitu ya kan lebih ke arah memfungsionalkan kembali ke keluarga ya kan saya gitu kan bagaimana keluarga yang baik, bagaimana keluarga yang memfungsionalkan secara keseluruhan lah ya saya gitu ya kan. Memanusiakan kembali gitu. Ya kan saya yang bukan semata-mata yang seperti tadi Frater bilang ya kan saya. Ada memang ya kan saya gitu kan beberapa keluarga ya kan yang menaruh anaknya ya kan terutama yang mereka pikir ya kan saya, aduh gila ya kan gue udah capek banget nih sama anak ya kan. Tapi keluarganya ya kan mungkin dari keadaan yang mungkin masih cukup lah ya saya secara finansial ya kan saya gitu ya kan saya. Hanya mensupport lewat materi dan lain sebagainya kan, tapi tanpa memberikan arahan ya kan mental gitu ya kan. juga. Nah itu yang justru kalau saya bilang sih kan lebih berbahaya ya kan saya karena nantinya ya kan saya gitu ya kan pada saat si anak ya kan ataupun mungkin dari keluarganya balik lagi ya kan saya gitu ya kan itu akan menimbulkan dendam tersendiri ya kan saya gitu ya kan dibandingkan yang memang secara totally ya kan pada saat dia masuk ke treatment, rehabilitasi ya kan itu didukung ya kan saya gitu ya kan gitu ya. didamping ya kan saya gitu ya. Terutama kalau di tempat kami sendiri ya saya gitu ya kan ada beberapa sesi ya kan yang memang membutuhkan anggota keluarga di sana ya kan saya untuk supaya optimal proses ininya ya penyembuhannya. gitu ya, Keluarga karena- juga direhabilitasi Iya, lewat ini. Keluarga gitu. juga direhabilitasi. Iya, karena kan dari dampak adiksi ini kan saya gitu cukup luas ya kan, Iya. tidak hanya si Impact-nya pemakainya kemana-mana. saja, Iya. ya kan saya gitu kan. Berikut juga orang-orang yang ada di sekitarnya, ya kan saya gitu ya kan. Yang kami sering bilang sih namanya enabler ya kan saya gitu. Kan. Jadi saling ketergantungan ya kan Iya, saya iya, gitu. iya. Anabel, bro. Enabler. Nah, Katanya gitu. Annabelle tuh Tidak Chucky. Tidak Annabelle. beda film. Beda film. Tapi Iya. dulu pernah punya pengalaman yang agak sedikit tidak mengenakan nggak dari masyarakat ketika kembali terjun ke masyarakat, Kang? Labeling, Atau, bro? Labeling itu. ya kan saya Bahkan gitu bisa ya. melekat seumur hidup loh, hati-hati Iya, itu untuk beberapa ya orang. kan. Ada nggak orang yang langsung mindahin dompet gitu begitu bersebelahan? Iya gitu? itu ya kan saya Ada? gitu ya kan awal-awal sih ada ya kan saya gitu ya kan bahkan ya kan saya dulu ya kan dari ruang lingkup terkecil aja lah ya saya gitu kan dari keluarga terdekat ya saya gitu kan kalau setiap lagi ada perkumpulan keluarga entah arisan ataupun apa ya kan saya tahu saya ada di situ langsung Mengamankan, diamankan. anaknya nih cuman nanyain kabar ya kan Iya. apa kabar ya kan saya tapi langsung tuh ya kan sama emaknya ya kan saya Iya. gitu tarik kayak jangan bergaul sama dia ya kan saya pecandu ya kan ya Oh. itu ya istilah kasarnya ya Dan kan. sekasar itu juga perlakuannya.
Tapi ya sekarang kan, kok gitu. bisa menerima dengan hati terbuka dan Hmm. bisa cerita di depan kita ini belak-belakan, ini hebat banget loh Son. Yes. Ya, Ini- karena nggak semua orang mampu. Betul. Artinya sudah dibekali dari rehab, tempat rehab segala macam. Yang dibangun itu adalah mentalnya dulu nih. Iya. Dan Bro Fahmi sudah ada di level itu, sudah siap. Gua mah orang udah labeling gua ya resiko gua Iya. juga saat itu gitu. Iya, memang harus seperti itu juga ya kan nantinya ya kan saya gitu ya kan. Walaupun misalnya kita sudah berjalan sekian lama ya kan saya gitu ya kan, pasti tetap ada yang namanya Iya. labeling ini Iya. ya kan saya gitu Aduh, ya kan. itu serem itu labeling. Kalau saya mau menceritakan kembali kan apa ya, perjalanan kisah saya sendiri aja ya kan saya gitu ya kan. Saya pernah ya kan di titik di mana ya kan saya udah cukup lama nih ya kan saya gitu ya kan. Tapi karena ada satu hal yang mungkin sudah menjadi memori ya kan saya di orang-orang sekitar ya kan saya gitu ya kan. Waktu itu pernah saya ada kejadian saya telat makan nih ya kan saya gitu. Yang notabene dulu pada saat saya memakai nih ya, saya nggak pernah makan ya kan. Langsung tuh ya kan judgement keluar ya kan. Kenapa lu nggak makan-makan? Mabok lagi lo ya kan. Astaga. Padahal Telat ya kan, makan waktu itu. belum Iya. tentu kan misalnya gitu ya kan dengan hal seperti yang Iya, mereka iya, lihat ya kan kita melakukan hal itu ya kan. Cuman ya udahlah ya kan saya gitu ya kan. Padahal waktu itu janjian sama Frater Yung mau makan Iya. bareng belum datang. Saya belum berhenti Belum makan. Oh nggak berhenti, gue aja belum gitu ya. Oh tapi sampai telat makan sedikit aja Iya, sampai kan, mabok lagi. karena kan mereka sudah terbiasa dengan Iya. pola yang kita tularkan ke Dulu mereka ya kan, gitu ya, waktu ya kan. lagi, Entah telat mandi lah ya kan, bahkan nggak mandi nggak memperhatikan tubuh kita ya kan, mereka sudah terbiasa ya kan misalnya gitu ya kan. Ini gitu. jadi ingat kadang ya yang disampaikan Romo Eko, kita sempat ngobrol kemarin, ada beberapa yang saat semua pihak sudah mencoba meluruskan kembali, masyarakat kita yang belum naik kelas gitu loh. Masyarakat kita yang belum sampai ke sana untuk menerima. Contohnya kayak pemerintah kan membuat istilah itu sekarang bukan penjara tapi lapas, lembaga pemasyarakatan. Betul. Tujuannya untuk memasyarakatkan kembali nih. Dan memanusiakan manusia yang kembali. ada di Makanya dalam. itu salah satu usaha yang sudah dilakukan oleh banyak pihak nih. Tapi mungkin masyarakatnya kita aja yang ayolah kita You move on juga. iya itu. kita juga ikut bareng-bareng bergerak. Kita juga harus direhab gitu. Benar. Mungkin kalau kita berbicara tentang adiksi terhadap sesuatu, dari masing-masing kami yang duduk di sini tuh umat sekalian pasti ada adiksi yang memang sering secara tidak sadar kami lakukan gitu Ya ya. adiksi coklat nih, gue dikit lagi gue kocok terus gitu. Padahal udah dikit lagi nih, kocek terus. Nah, cuman masalahnya kan bagaimana juga kita bisa melihat dan juga menyikapi, dan kalau memang bisa syukur-syukur yuk kita saling jaga, saling pegangan tangan nih, biar keluarga juga kalau memang ada yang adiksinya menyimpang terutama gitu ya, itu bisa kita tarik kembali pelan-pelan, ambil angle-nya dari sisi dia dan sisi kita juga, berarti gitu ya. Nah, yang gereja inilah lantas sekarang nih Frater yang bukan PR besarnya di gereja, semua orang punya porsi yang sama gitu loh pada tanggung akhirnya. jawabnya juga sama. Betul. Sebenarnya kalau ada nggak sih cerita-cerita selain tadi anak bungsu itu ya, yang karena mungkin semua orang butuh sesuatu yang mengena di segmen mereka masing-masing gitu. Ya kalau kita yang gede-gede dikasih cerita anak bungsu mungkin kadang usang cerita gitu, dikasih gambaran adiksi gitu ya, ya kita udah di another level gitu. Nah sebenarnya banyak nggak sih cerita dalam Alkitab, kitab suci yang memberi gambaran lo tentang adiktif, tentang adiksi ini? Lo hanya harus mencari aja, lo share dengan orang yang tepat gitu. Banyak nggak sih cerita-cerita? Secara kalau mendasari tentang adiksi ini, sebenarnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus itu ada di situ dikatakan bahwa tentang divided self, bagaimana diri kita itu terbagi sebenarnya. Misalnya kita tahu narkoba itu nggak baik, misalkan kecanduan game itu nggak baik, udah tahu di dalam otak mah, tapi entah bagaimana ceritanya ada faktor X itu yang membuat kita mau nggak mau dalam satu kondisi itu kita bisa jatuh juga ke situ. Dan kita dalam kondisi sendiri, saya tahu udah jatuh nih gitu kan, tapi terus saja gitu jatuh, dilakukan, terus dilakukan. Makanya ada situasi diri yang terbagi itu Paulus sudah mengatakan hal itu gitu kan. Misalnya kita udah tahu dalam iman itu tidak baik, tapi kita melakukan tetap berdosa gitu kan. Nah itu ini bukan hanya tentang dosa narkoba, semua, terutama adiksi, adiksi itu. Ya. Karena ketika kita udah masuk ke cemplung dan adiksi, kita menjadi kayak semacam apa ya, gelap mungkin gitu ya. Pikiran kita tahu kita kondisi-kondisi itu. Benar gak sih bro? Kalau misalnya udah menggunakan ke orang yang pemakai juga mungkin tahu gitu. Ini tuh gak baik gitu. Tapi masih dilakukan. Dan harus gitu. Gue butuh. Gak bisa gitu kan. Ya. Nah makanya tadi kayak seperti yang terpaku tadi kan. Ketika dilepas sakit gitu kan. Bolong nih. Terus bolong. Butuh paku lagi, tusuk lagi gitu kan. Terus tusuk dan sebagainya. Jadi gak selesai-selesai gitu kan. Nah makanya
dalam hal ini sebenarnya kalau dalam kitab suci yang penting tadi sebenarnya adalah tentang bagaimana makna diterima lagi. Makna dicintai itu kan. Itu sebenarnya makna utamanya, dan juga terutama dalam hal ini bagaimana gereja bersikap seperti perjalanan di Emmaus gitu kan. Ada 2 orang yang gundah gitu kan. 2 orang yang gak tahu arah dan sebagainya. Ada sosok ketiga yaitu Yesus yang mendampingi mereka. Nah, makanya gereja itu sebenarnya hadir di situ gitu kan, mendampingi mereka-mereka yang membutuhkan, dan gak harus Katolik. Siapapun yang membutuhkan, ini kan masalah kemanusiaan. Gimana itu? Gitu kan. Masalah kemanusiaan, bukan masalah agama kamu apa saya selamatkan, prioritas utama bukan. Dan juga kalau misalkan contoh di Sekarang Mawar, bukan di kamu tuh dicekokin agama Katolik, ajaran dan sebagainya, enggak gitu kan. Kita bicara tentang pertama-tama ngomong tentang spiritualitas itu kan, karena saya pernah terlibat sana juga, bagaimana menyadarkan mereka kembali bahwa ada suatu nilai baru yaitu tentang kesadaran hidup gitu kan. Bukan tentang bagaimana kamu harus melakukan pertama-tama kewajiban agamamu yang misalkan sholat 5 waktu, berdoa dalam ataupun beribadah misa dan sebagainya. Bukan itu pertama-tama, tapi sadar dulu kondisi kamu tuh butuh diobati. Dan kamu tuh sebenarnya dicintai gitu kan dengan adanya lingkungan ini gitu. Oke, keluarga kamu gak menerima kamu dan sebagainya, tapi ini keluarga kamu sekarang gitu. Nah, makanya gereja itu bersikap seperti itu sebenarnya gitu. Dari sikap-sikap gereja harusnya yang juga pada akhirnya setiap, terutama gembala, harus lebih open dengan semua orang dan juga peka gitu kan. Dan makanya harusnya juga umat-umat juga tidak menutup diri juga gitu kan. Terutama apalagi yang terdekat dengan orang tersebut. Dan juga merasa malu nih gitu kan. Jangan tutupin, harusnya dibuka open gitu kan. Butuh dibantu gitu kan. Tapi masalahnya yang seperti kemarin juga kita ngobrol sama Romo Eko ya, karena memang belum move on, belum naik level masyarakatnya, keluarganya, sehingga ketika ada orang yang memang contoh tadi perumpamaan yang itu bagus banget, yang ayah dengan anak sulung dan anak bungsu, kan orang-orang sekitarnya pasti julid. Lu anak udah begitu lu masih diterima bla 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 bla, ya kan? Tapi kemarin juga sempat Pastor Eko sempat bilang juga bahwa justru karena dia mau menerima betapa hebatnya orang ini, mau membuka diri untuk orang yang bersalah jelas-jelas gitu loh. Hebat loh. Karena nggak mungkin bisa menjalani seorang diri ya bro. Betul. Bro pernah ada di titik terendah hidup misalkan udah gua mati aja. Oh itu cukup pernah dan cukup sering juga dulu kelewat ya kan gitu. Depan, lebih karena wah gua udah nggak punya siapa-siapa lagi. Iya ya kan saya gitu, udah dijauhi keluarga, dijauhi lingkungan ya kan saya gitu kan. Toh gue cuman hidup cuman bisa kayak begini terus ya kan saya gitu kan. Ya kan cuman bisanya mabok ya kan, nyolong dan lain sebagainya ya kan. Sampai nyolong juga dulu. Iya kan sakau itu. Butuh. Gak punya duit ya. Padahal barter promo bisa loh. Lu pikir MGT? Dasar nih karyawan. Pernah ada di titik itu? Iya, ya kan. Pernah mencoba bunuh diri? Pernah ya kan saya gitu kan. Beberapa kali juga ya kan saya gitu kan. Wah, mungkin dengan melebihi dosis yang biasa dipakai kan gue bisa nih ya kan saya. Tapi nyata-nyata ya mungkin pada saat itu kan Tuhan berkehendak lain ya kan saya. Belum saatnya. Belum saatnya ya kan. Tugas lo belum selesai. Jalannya gak gitu. Dan ternyata apakah Bro Fahmi sekarang ngerasa bahwa Tuhan yang Maha Cinta ini sedang berkarya lewat Bro Fahmi dan teman-teman yang sekarang melayani di Sekar Mawar, apa gimana? Ya kurang lebih begitu ya kan saya gitu kan. Toh ternyata ya kan saya gitu yang dulu pemikiran saya, waduh gila ya kan hidup gue udah nggak berarti lagi nih kan. Tapi ya at least sekarang ya saya puji Tuhan juga ya kan saya gitu kan. Walaupun mungkin ya saya sendiri kan pribadi belum bisa berani mengatakan misalnya gitu kan dari sekian orang yang saya dampingi kan dan saya layani kan itu berhasil 100%, tapi minimal ya kan saya gitu kan ada satu ya kan apa ya saya gitu ya kan usaha dulu usaha gitu ya kan saya gitu ya kan terserah nantinya ya kan saya gitu ya kan lo mau pakai atau tidak, yang penting ya kan saya gitu ya kan ini udah suatu bekal nantinya ya kan saya gitu ya kan informasi yang harus kalau memang lo mau stay di jalan itu ya lo jalanin ya kan saya gitu ya kan. Kalau memang lo masih mau jalan seperti itu ya silakan ya kan. Karena tidak ada memaksa juga. Ini yang Frater bilang tadi, ini kesadaran harus dari diri sendiri. Gitu. Duh, adiksi ini kita belum bahas babi loh. Jadi kok minuman belum? Minuman aman lah. Makanan, minuman, rokok, kerja, workaholic. Tapi kalau rokok di Sekar Mawar boleh ya? Boleh. Masih lebih ringan. Itu yang ngerikan yang itu tuh yang workaholic. Nggak tahu, gue masih berpikir bahwa
yang lu resiko kehilangan itu adalah keluarga gitu. Yes. Siapapun, laki-lakinya kah, ayahnya atau ibunya, Istrinya terlalu sibuk barangkali, bekerja, istrinya, anaknya. kehilangan anaknya. Betapa banyak kasus anak-anak yang pelarian ke narkoba Betul. karena tidak dekat dengan orang tuanya Tidak yang ada sibuk waktu. bekerja. Iya. Itu juga hati-hati. Makanya memang. Bapak Ibu dan juga teman-teman tolong dilihat Ya. semuanya wajah suami dan istrinya yang selama ini sering bekerja sampai larut malam ya. Terus Apakah ada Indonesia. mata pandanya? Kalau ada Kalau ada seperti ini Oh, contohnya, rajin bekerja malam. Rajin bekerja malam. Nanti kita akan bahas tentang workaholic tapi di lain kesempatan ya. Bro Iya. Fahmi, thank you banget sudah Thank you, hadir bro. hari ini loh. Terima kasih. Brother Yung, terima Terima kasih kasih. sudah mendampingi kami yang siap adiksi. cukup Iya, adik. yang punya dengan punya adiksi terhadap hal-hal tertentu Tentu. begitu ya. Khususnya untuk umat nih, Bapak Ibu, apabila di sekitar Anda atau mungkin anggota keluarga sedang mengalami masa-masa terberat kaitannya sama narkoba, boleh share ke kita juga boleh. Ya, Silakan siapapun. kolom komen mau menanyakan tadi ke Sekar Mawar juga bisa mungkin Bisa. jadi salah satu apa sih rencana awal Ya, lah untuk betul. boleh tahap menuju ke rehabilitasi. Ya, Kalau mudah-mudahan lah. adiksi makanan juga bisa bisa adiksi Nodi. makanan, adiksi ayam geprek ke Nodi Jadi- kesini. Lucu ya, Nanti bikin, order. bikin merek baru ayam Iya. geprek adiksi. Udah ada adikti minuman, udah cancel, udah ada brand itu bagus, enak. Terima kasih sudah menyaksikan Romanoni hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.